Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wa nahmaduka ya dal jalali wal ikram. Alama akmaltu lana min dinil islam. Wa nusallimu ala nabiyil huda. Wa rahmatuhu al-mabu'usu bil kitab wal hikmah hataman nabiyina wa imamil mursidin wa ala alihi wa atba'ihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, mengawali dakwah kita pada malam hari ini, marilah senantiasa dengan tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, limpahan nikmat, limpahan hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2022 Masehi. Ini semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kesehatan, rahmat kesempatan, rahmat umur yang panjang kepada kita, sehingga kita masih bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di bulan suci Ramadan tahun ini kita dapat memanfaatkannya secara baik dengan mengikuti segala tuntunan, segala aturan yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya yang telah menyiarkan ajaran agama Islam berdasarkan wahyu Allah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita umat Islam memiliki pedoman, memiliki tuntunan yang benar di dalam menjalankan kehidupan di dalam muka bumi Allah yang fana ini. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, tanpa terasa kita telah berada di bulan suci Ramadan. Tentunya kita akan dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Maka di dalam melaksanakan ibadah puasa itu kita perlu memahami, kita perlu mengetahui tuntunan daripada pelaksanaan atau melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bicara tentang puasa, di dalam Al-Quran menjelaskan tentang puasa dengan kata syam. Kata syam di dalam Al-Quran terulang 9 kali. Yang pertama terulang di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sebagaimana yang telah saya bacakan di atas. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menurut bahasa, siam itu berarti menahan diri dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah, siam menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari hubungan seksual suami istri di siang hari, dan segala yang membatalkan sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasar keharusan niat berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah muhlisina lahu dinahu nafa. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah
dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agama dengan selurus-lurusnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Kaitan dengan dasar keharusan niat berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa likulli amrihi ma nawa, yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua perbuatan ibadah harus dengan niat dan setiap orang tergantung kepada niatnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Al-Imam. Ayat ini atau hadis ini memberikan makna kepada kita bahwa di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kita perlu mengawalinya dengan niat yang baik, niat yang tulus, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus melaksanakan bahwa ibadah puasa merupakan kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap orang yang beriman. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Hafsata ummil mu'minin radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyit sayama qablal fajri fala siyamalah." Dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak berniat puasa di malam hari sebelum fajar, maka dinyatakan tidak sah puasanya. Oleh karena itu, setelah melaksanakan ibadah salat sunnah, salat tarawih, kita dianjurkan untuk bersama-sama membaca niat untuk melaksanakan ibadah puasa di esok harinya. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Yang kedua, bicara tentang jumlah hari di dalam melaksanakan ibadah syam atau ibadah puasa. Syam dimulai pada tanggal 1 bulan Ramadan dan diakhiri pada tanggal terakhir bulan Ramadan, 29 hari atau 30 hari, tergantung pada kondisi bulan tersebut. Untuk itu, maka harus mengetahui awal daripada bulan Ramadan. Dasar keharusan mengetahui awal bulan Ramadan sesuai dengan keputusan yang dijelaskan dalam dalil-dalil yang dijadikan dasar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman sahida minkum sahra falyasumhu." Karena itu, barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaknya ia berpuasa di bulan itu. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Di dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi ja'ala samsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisaba." Yang artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzila atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu di awal bulan. Hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW menjelaskan tentang bulan Ramadan dan berkata, "Janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat hilal, dan janganlah pula kamu berbuka sehingga kamu melihat hilal.
Bila awan menutup penglihatanmu, maka perkirakanlah, kadarkanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hisab yang dilakukan atau yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Adapun dalil-dalil yang dijadikan landasan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-samsu wal qamaru bihusban," yang artinya matahari dan bulan beredar menurut perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La samsu yang bagilaha an tudrikal qamara walal lailu saikul nahar wa kullun fi falakin yasbahuna," yang artinya tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, demikian beberapa tuntunan yang perlu kita ketahui di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun tuntunan yang dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang diberikan pada malam hari ini mendapat petunjuk, menjadi bermanfaat bagi kita semua, dan bisa menjadi pengetahuan di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan apabila ada yang kurang menyenangkan atau yang kurang sesuai, maka melalui kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf. Apabila ada yang salah, maka dikembalikanlah kepada kami. Jika apa yang kami sampaikan ada yang benar, sesungguhnya yang benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebuah kebenaran wajib dan patut untuk kita laksanakan secara baik. Dengan satu harapan, dengan satu nawaitu, semoga pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah ini kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakannya selama 30 hari dengan penuh hikmah, dengan penuh iman karena Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah segala dosa-dosa yang kita lakukan selama 11 bulan yang lalu senantiasa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan janji Allah, "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Demikian dakwah kita pada malam hari ini melalui podcast KKST, podcast Karisma KKST. Kita menyampaikan untuk kebaikan kita semua dan untuk kita ketahui tentang bagaimana tuntunan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Akhirnya, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.